Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah. Dan terima kasih kepada saudara SR, Umayyah Iman, Siti Martina, dan lain sebagainya. Dan waalaikumsalam bagi siapapun Anda yang memberikan salam di live chat seperti itu. Dan teman-teman, sungguh sangat ironis dan cuma satu-satunya ya, sepanjang yang saya ketahui, suatu agama, suatu keyakinan, dan dia mempersoalkan masalah ketuhanan orang lain telah beres, gitu kan. Dan posisi sekarang kita ini di zaman modern masih saja ada ya, masih saja ada dari pihak yang notabene-nya dari pihak Kristen, meskipun di satu sisi ada sih gitu kan yang tidak mau dianggap bahwa Kristen itu bukan agama gitu kan, ya terserah lah. Kalau memang Kristen itu bukan agama, kenapa di posisi di KTP ditulis nama bla 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 agama Kristen seperti itu. Nah itulah gitu kan. Mereka sendiri bercabang, tidak mau satu sisi disebut agama, tapi satu sisi menyertakan nama agamanya itu di KTP Kristen gitu kan. Dan satu-satunya di dunia ini sepanjang saya ketahui yang posisi ketika membahas ketuhanan yang belum beres sampai detik ini tidak lain dan tidak bukan adalah Kristen seperti itu. Dan untuk saat ini begitu sangat marak ya perbedaan-perbedaan pendapat di internal mereka ya dalam membahas masalah permasalahan yang ketuhanan seperti itu. Ya itu sih sebenarnya ketika saya mencoba untuk memahami sebenarnya udah lama situ ya dari zaman bapak gereja hingga sekarang di zaman modern, termasuk pula di Indonesia di mana ketika menyebut nama Tuhan mereka siapa ada 4 nama yang pernah saya bahas di channel Akademi Kristologi yang pernah saya bahas ada 4 nama. Silakan saja dicek seperti itu. Yang pertama yaitu Yesus, Yahweh, Bapak, yang terakhir siapa saja boleh disebut gitu kan, yang penting dia itu Tuhan gitu kan. Wah ngeri itu. Dan sekarang kita membahas terkait permasalahan ketuhanan yang lagi-lagi Yesus menjadi bahan utama pembahasan kita di malam hari ini. Dan di sini kita flashback ya teman-teman untuk mengingatkan saja episode 29 Murtadin versus Kristen Tulen saling menudin, yang posisi katanya Novelina Solihin itu dia tuh murtadin seperti itu, padahal dia itu dari GBIA di mana pendirinya adalah Suhinto Liau versus Kristen Tulennya siapa itu Gracia Pelo, saling menuding gitu kan, Oneness sama Tritunggal seperti itu. Wah itu sangat mengerikan, terlebih ketika memang seorang Katolik ortodok, katakan ortodoks si Gracia Pelo, dia sendiri ya memang selalu menggunakan data-data dari bapak-bapak gereja seperti itu, sedangkan Protestan itu mengabaikan seperti itu. Dan buat apalah gitu, karena Kristus ini tidak berdiri di atas pernyataan-pernyataan atau sikap dari bapak-bapak gereja. Itu saya kira pernyataan Kristen yang buta tentang sejarah kekristenan, dan biasanya selalu mengalih seperti itu, dan biasanya orang-orang Kristen Protestan. Sedangkan pada episode 28 di sini debat Protestan versus Katolik, pihak mana yang dipimpin oleh Roh Kudus, saling menuding dan emosi gitu kan, di mana di channelnya Yusuf Manubulu di thumbnail ini episode 28 teman-teman bisa melihat seperti itu, karena menuding dari pihak Protestan katanya ya Katolik itu menyembah Maria seperti itu, dan masuklah si penanya dari pihak Katolik dan mempersalahkan, dan begitu emosinya dia kepada Protestan tersebut ya seperti itu. Dan lagi-lagi antara pihak Katolik Protestan di muka umum berani berdialog, dan itu langka bagi pihak Katolik untuk berdialog. Sedangkan pada episode ke-24 Murtadi lagi ya versus Kristen Tulen pun ya seperti itu ya, antara Gracia Pelo, seperti halnya yang kita menilai episode ke-24 pun terjadi pula seperti kemarin-kemarin terkait adanya Fatimah Sakdiah seperti itu, dan ternyata melakukan sebuah ya konsolidasi antara Wanes gitu kan, Tritunggal. Nah sekarang debatnya itu di channelnya kemarin ya, di channelnya si Paul Jang seperti itu. Dan seperti apa? Silakan Anda saksikan, dan ini videonya akan saya coba share screen-kan ya. Dan maaf saya potong-potong videonya biar tidak terkena hak cipta. Jadi mohon dipahami ya bagi teman-teman, karena ada yang berkomentar itu terlalu dipotong-potong. Ya kalau nggak dipotong mah otomatis kan kena hak cipta. Risikonya ya saya kena pelanggaran seperti itu. Jadi mau maklumi seperti itu. Yang setidaknya teman-teman bisa mengambil lah
intisari dari pembahasan ini yang kurang lebih 3 jam lebih lah dari videonya si Paul Jang, dan masuk ini posisi sang debater dan melihat emosinya si sang debater ketawa-ketawa untuk menutupi ketidaktahuannya sang debater, itu sangat terlihat bahwa sang debater kalah debat. Oke. Baik, akan kita mulai dan mohon informasikan jika memang posisi dari suara saya audionya kurang bagus seperti itu. Dan sebelum kita mulai, silakan bagi teman-teman yang memiliki skill lebih, saya selalu mengingatkan, dan maaf lama, bukan saya sengaja memperlama, karena informasi ini kan selalu saya sampaikan kepada teman-teman, dikarenakan saya pun ya, meminjam StreamYard ini ke pihak YPM. Salah satunya ya, saya menyampaikan tentang hal ini. Makanya ada logo AI, seperti itu, Akademi Islamologi. Dan terima kasih khususnya kepada pihak Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang telah memperbolehkan saya menggunakan StreamYard yang berbayar hingga pada akhirnya menggunakan kode AI seperti itu. Dan jadi silakan bagi teman-teman yang memiliki lebih, salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia BSI, di mana kode banknya itu adalah 451, adapun nomor rekening 1184 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Dan jika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar di mana 1 meternya cuma 250.000, jangan lupa sertakan angka 1 di belakang transferannya biar pihak Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid mengetahui bahwa dana yang Anda transfer di belakangnya ada angka 1 itu merupakan dana khusus untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar yang kelak akan didirikan pondok pesantren modern At-Tauhid yang satu-satunya di Indonesia yang tidak saja membahas tentang masalah disiplin ilmu agama Islam dan juga Yahudi dan juga Kristen. Dan jika para santrinya telah menguasai berbagai disiplin ilmu di dalamnya, mereka akan disebarkan ke berbagai Indonesia dan juga dunia untuk menyampaikan Islam secara santun dan juga untuk menanggulangi berbagai bentuk pemerkosaan. Dan teman-teman bagi yang saat ini telah hadir tetapi belum subscribe, like, dan juga membunyikan lonceng channel Akademi Islamologi, jika memang itu bermanfaat menurut Anda, silakan di subscribe, like, dan tekan loncengnya seperti itu biar notifikasi video-video terbaru dari kami bisa Anda nikmati seperti itu dan semoga bermanfaat. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Oke, ini silahkan teman-teman di posisi saya perdengarkan seperti itu. Sebentar kan saya coba atur dulu videonya, saya khawatir kena copyright nih. Mudah-mudahan tidak ya teman-teman. Silakan selamat menyaksikan adanya Kristen versus Kristen antara sang debater dengan Paul Jang hari kemarin. Oke, terima kasih atas teman-teman yang telah hadir. Hari ini tentang Trinitas dulu ya, kita tentang Trinitas. Karena sang debater berkata, saya Trinitas adalah sebuah kebenaran dan sebagainya macam. Nanti kita membahas nanti. Makanya hari ini kita bahas Trinitas dulu. Nanti kita tanya jawabnya adalah yang nanya ya, saya nggak tahu mau tanya apa saya ya. Tapi pokoknya saya tidak menolak Trinitas, tetapi saya tidak setuju kalau Trinitas adalah hanya satu-satunya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Ya, itu yang teman-teman harus mengerti ya. Jadi saya tidak menolak Trinitas, saya tidak pernah, bahkan saya mengajarkan Trinitas juga. Menurut ini konsep Trinitasnya seperti apa? Kalau bagi saya dari dulu saya tegas bahwa Tuhan yang saya sembah itu Esa. Namun di dalam keesaannya dia memiliki firman dan roh. Dan Tuhan yang saya sembah itu tidak dikatakan Tuhan kalau tidak bisa berfirman, kalau tidak memiliki firman. Dan dia juga dikatakan benda mati kalau dia tidak memiliki roh. Kemudian Tuhan yang saya sembah itu di dalam Kejadian 1 ayat 1 menjelaskan dirinya bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2 bahwa ada roh. Roh Tuhan itu sendiri ada, dia melayang-layang di atas permukaan air, dan itu Tuhannya di mana? Itu di tahtanya, rohnya melayang-layang di permukaan air. Yang ketiga, di situ ada firman Tuhan. Apakah roh Tuhan itu langsung di situ? Ternyata tidak. Kenapa? Ayat itu menjelaskan bahwa bumi itu gelap. Karena Tuhan itu adalah terang, di Wahyu dikatakan dia terang, maka harusnya ketika rohnya melayang-layang itu bumi langsung terang, tetapi faktanya gelap. Artinya apa? Tuhan memang berkata di kerajaan sorga, dan sorga itu terang namun ditutup oleh Tuhan sehingga terangnya tidak kemana-mana. Barulah firman Tuhan yang membuat terang bagi bumi di Kejadian 1 ayat 3. Kemudian hal yang sama terjadi ketika Yesus dibaptis. Bapa di sorga ada, roh itu dan bentuknya burung merpati, setelah itu Yesus ada di dalam air ketika dibaptis. Jadi dari situ saya melihat bahwa Tuhan sanggup menjadikan firman-Nya itu menjadi sebuah wujud, menjadikan rohnya menjadi sebuah wujud, dan Tuhan itu sendiri ada di tahtanya. Sehingga pada saat itu kita melihat ada 3. Apa ini bentuknya apa?
Bapa bentuknya adalah roh, karena di Alkitab dikatakan Allah itu adalah roh, roh adalah Allah. Jadi Bapa bentuknya Bapa adalah roh ya. Setuju ya. Nah, pertanyaannya lagi, kalau Bapa itu adalah roh, Roh Kudus itu bentuknya apa? Nah, Roh Kudus itu bentuknya ya roh. Nah, ini dia. Nah, Bapa adalah roh, Roh Kudus adalah bentuknya roh. Roh di sini bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Ya, loh kok bisa begitu? Ya, ketika Bapa mengutus rohnya kepada Musa itu dalam nyala api, kepada Yesus burung merpati. Tetapi Bapa itu sendiri kalau ditanya rupanya, bentuknya itu seperti manusia. Oh, kok bisa begitu? Ya, Kejadian 1 ayat 26 mengatakan demikian. Jadi Bapa adalah roh yang bentuknya seperti manusia. Ya, Kalau Roh Kudus bentuknya seperti apa? bebas sesuai kehendak Bapa. Bapa bisa mengutus ke dalam kemana saja sesuai kehendak Bapa. Jadi Roh Kudus adalah roh Dari Bapa. bentuknya bebas. Bebas, sama dengan firman. Firman bentuknya juga bebas, tetapi yang paling santer di dunia itu yaitu ketika jadi manusia. Kalau Yesus bentuknya apa? Manusia. Yesus itu roh bukan? Kenapa? Yesus itu roh atau bukan? Yesus yang di bumi dulu itu manusia. Setelah Yesus naik ke sorga, maka dia menggunakan tubuh kemuliaan. Nah, di sorga tidak boleh ada daging. Maka dia kembali dalam ke dalam diri Bapa. Kan dibilang firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Tahun 1 belum pernah ditemukan ada perjanjian baru ditulis. Yesus saja masih lagi. Ya, tahun 1 masuk abad ke-1 itu mulai dari tahun 1 sampai tahun 33. Itu ucapan Yesus. Belum ada. Ya, betul. Yang di kanan memang belum ada. Yang Tetapi ditulis juga belum ada. siapa bilang dari mana bro tahu? Tidak pernah ada bukti satu orang pun murid Yesus sebelum tahun 50 menulis perjanjian baru. Bro tahu dari mana? Bro nggak hidup di zaman itu, hanya asumsi. Bukan asumsi, belum pernah ada Ada buktinya. ayatnya, ada apa Ayat itu ini. coba? Yang mana? Tidak pernah ada bukti arkeologi apapun. Ada perjanjian baru, bagian dari perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu yang ditulis di tahun Perjanjian 1. baru betul itu di kanon. Saya nggak bilang perjanjian baru. Tetapi ucapan Yesus banyak dicatat oleh orang-orang dan juga oleh murid-murid. Catatannya ada di mana sekarang? Sekarang kita nggak tahu di mana. Nah, iya, berarti nggak ada. Jadi jangan bicara yang nggak ada. Loh, Nggak boleh kita bicara yang nggak ada. Oke. Kalau yang nggak ada ditulis, kita nggak bisa pakai. Sekarang Itulah Oke, science. ya, sekarang saya tanya Paul Zhang. Paul Zhang bilang bahwa itu tidak ada zaman segitu. Memang Paul Zhang dah hidup zaman segitu? Kan tidak. Ya nyatanya tidak ada bukti. Tapi bila nggak ada tulisan bukti itu. kita aja belum menemukan. Bisa jadi di Katolik Rom ada surat-surat itu semua. Nggak ada, di Katolik Rome juga nggak ada. Sudah Nggak masuk ada. ke Roma. Oh saya kan tinggal di Eropa. Nah, Saya jamin nggak ada. Nggak, saya jamin nggak ada. Saya berani bertaruh. Saya berani bertaruh 1 miliar. Tidak pernah. Sudah sampai ke semua seluruh Vatikan itu sudah dijalani oleh Paul Zhang. Kalau bukan seluruh Vatikan, kita cukup masuk perpustakaannya Ya dan kita bisa sudah, Paul ngecek. Zhang. Berarti Jangan. kamu juga asumsi. Nggak asumsi. Paul Zhang. Saya kasih 1 miliar bagi semua orang yang bisa menemukan catatan perjanjian baru sebelum sebelum Galatia ditulis kita tahun 50-an. Sekarang saya tanya Paul Zhang, bagaimana kitab suci tertulis? Alkitab itu ditulis, perjanjian baru itu ditulis, yang pertama kali ditulis adalah surat Galatia. Siapa yang oke, sekarang Matius, Markus, Lukas, kita langsung tidak usah Galatia. Matius, Markus, Lukas itu baru ditulis setelah ada surat Galatia. Berarti bukan dari Tuhan dong. Siapa bilang? Nah, situ bilang baru ditulis. Kalau dari Yesus artinya tulisan-tulisan itu sudah ada. Contoh nih. Pada Apakah zaman Yesus Yesaya, apakah Yesus menulis Alkitab? Yesus pernah menulis Alkitab nggak? tapi murid-murid. Siapa? Murid-murid. Siapa yang nulis? Ya, aku tidak tahu karena aku tak hidup di Ya, zaman berarti itu. kan nggak tahu kan, sama-sama asumsi toh. Iya, jangan. Sama-sama asumsi. Nolkan, nggak bisa. Berarti punya saya dan punyamu tidak bisa dipakai. Kalau Yesus itu adalah SARS, bagaimanapun Yesus juga adalah pneuma. Sorry. Apa pneuma? Biar lebih jelas kamu. Kan tadi bilang roh, ya kan? Tadi saya tanya, Yesus itu apa? Oh, itu Yesus adalah roh. Bagaimana SARS itu adalah pneuma? Nah, yang SARS itu di mana? Kan tadi Yohanes 1 Ya, ayat di mana? 15, Logos sudah menjadi SARS. Di bumi apa di sorga? Yesus selama di bumi adalah SARS, ya kan? Ya, terus di sorga? Selama di surga ini SARS atau pneuma? Nah, aku nanya malah ditanya. Coba dijelaskan. Ketika Yesus di sorga gimana? Tuh, nggak tahu, saya justru nanya. Itu kan konsepnya trinitas. Yang membedakan di bumi, di surga segala macam kan trinitas. Loh, bertanya malah dijawab dengan pertanyaan. Ayo, sekarang Yesus masih SARS di sorga? Oh enggak, kalau SARS itu sudah jelas. SARS tidak masuk kerajaan surga. Ya, sudah. Terus SARS-nya kemana? SARS-nya kemana? SARS-nya tidak pernah menjadi debu, nggak ada. Jadi apa? Apanya? Nggak jadi apa-apa, sebab Ya, berarti kita- masih ada dong, Ceronggo. Nggak jadi apa-apa? oh, bukan, karena kata SARS itu bukan 3 dimensi yang panjang kali lebar yang volume.
Lawatan apa lagi ini Pak Itu Ustaz? bukan lawatan, kata benda yang namanya noun, ya itu bukan panjang kali lebar kali Ya, tinggi. ya. Nggak ada. Ini namanya 3 dimensi. Yang namanya kata benda, noun itu bukan panjang kali lebar kali tinggi. Yang namanya noun adalah sebuah kata nominatif, kata yang Ya, dibendakan. betul. Yesus kata benda. Iya, jadi kata-kata Yesus kata SARS, benda. Wujudnya kata kata SARS benda. itu bukan kata panjang kali lebar kali tinggi yang bentuknya daging tetelan. Berarti Kata Yesus SARS itu adalah sebuah kata yang namanya hawa nafsu yang tadi dibaca dalam Galatia 5. Oh, Yesus hawa Oh, iya. nafsu. Oh iya, Yesus punya hawa nafsu. Oh, punya, bukan hawa nafsu kan, punya. Dan Yesus itu adalah firman yang menjadi hawa nafsu. Berarti menurut Paulus, Yesus itu kata benda atau manusia? Yesus itu adalah kata benda. Ya. Dan berarti manusia Yesus- adalah kata benda. Ya. Jadi Yesus adalah benda. Ya, betul. Berarti Yesus kata benda dan Yesus adalah benda. Ya udah. Sekarang nafsu itu kata benda. Nafsu juga kata benda. Ya udah. Berarti Yesus adalah nafsu. Yesus adalah nafsu. Kok kamu bilang Tuhan? Kenapa tidak bisa? Jadi Tuhan nafsu. Mengapa tidak bisa? Yesus itu hamba atau Tuhan? Kalau itu lain lagi pertanyaannya. Yesus hamba atau Tuhan? Tuhan. Iya. Tuhan apa Tuhan? Jelaskan Tuhan apa Tuhan? Nah, Yesus itu Tuhan atau hamba? Tuhan ya. Tuhan, master, majikan. Tuhan itu di Alkitab ditulisnya Tuhan. Kurios, Adonai. Saya nggak mempercayai itu. Yang saya Ya Alkitab tulisnya begitu, LAI. Nah, jangan. bagiku Yesus Tuhan. Terus Ya Tuhan itulah Tuhan. Tuhan itulah Tuhan. Enggak. Ayo kita buktikan. Semua kata Tuhan dalam perjanjian baru berasal dari kata kurios yang artinya Tuhan. Tadi Paulus bertanya, menurutku Yesus itu apa? Manusia apa Tuhan? Saya bilang Tuhan. Manusia iya waktu di bumi. Saya bilang Tuhan. Ya buktikan di Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Loh, apa susahnya membuktikan ini? Iya, nggak Bahwa apa-apa, Wahyu buktikan mengatakan aja. aku adalah Alfa dan Omega. Jangan, itu Kok jangan? Terus gimana? Wahyu itu nggak bilang aku adalah Tuhan, nggak bilang di dalam Wahyu Alfa dan Omega itu bukan Tuhan. Jadi Nggak lagi bilang aku ya Alfa Omega. Ya Alfa Omega menurut si Paulus apa? Siapa? Ayo coba. Jangan ditanya balik. Kan saya nanya. Saya sudah jawab. Buktikan di dalam Alkitab Yesus itu adalah Tuhan. Ayatnya di mana aku adalah Tuhan. Dan saya katakan Yesus adalah Alfa dan Omega. Jadi menunjukkan Yesus apa? Ya aku dan Bapak satu. Yesus sama Bapak itu satu. Ya satu bagaimana? Mana bisa manusia satu dengan Tuhan? Yang benar aja Paulus. Aneh-aneh aja. Yesus bilang sama seperti aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Yesus bilang dalam Ya, Yohanes Yesus 17, firman Tuhan. aku di dalam kamu. Firman Tuhan di dalam manusia ya. Yesus firman Tuhan atau Tuhan? Loh, gimana sih? Makanya saya katakan. Yesus firman Tuhan atau Tuhan harus pilih salah satu tadi kan kalau definisimu. Firman Kalau Tuhan saya, adalah Tuhan, Paulus. nah, tapi Tuhan kalau ada Yesus di satu dalam, ayat satu, kalau Yesus di dalam kamu, kalau Yesus di dalam kamu dan kamu di dalam aku, Yesus bilang begitu berarti kamu Tuhan dong. Loh, siapa bilang Tuhan? Kan Yesus di dalam kamu, kamu di dalamnya Yesus. Tadi bilang Yesus dan Bapa adalah satu, berarti kamu mengharuskan bahwa Yesus dan Bapa berarti sama kan begitu kan? Ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Pahamnya? Itu bukan mengatakan Yesus itu sedang di surga berbicara, tetapi sedang jadi manusia atau firman yang menjadi manusia. Paham enggak? Manusia itu bisa nggak ada seorang manusia di dalammu? Ya bisa lah. Makan Yesus manusia, di bumi. dimakan begitu. Sebentar Paulus. Ketika Yesus bicara, Yesus masih di bumi. Sama dengan saya. Paulus di dalam Apalagi masih di bumi. Waktu Yesus ada di salib, ya kan? Helmnya kan ada di sorga, berarti meninggalkan Yesus. Ya, terus Ya apa kan? yang salah? Ya. Berarti kan ada dua. Ya, apa yang salah? Iya. Ini ada Rudi di sini. Ini Ya. Yesusnya pergi. Berarti ada dua toh? Sama aja. Nah, kalau kamu menunjukkan kepada saya, Yesus itu adalah Sang Debaters, saya di sebelah kanan itu Rudi. Paham? Ya udah. Ini ada dua kan? Iya. Nah, berarti ini ada dua kan? Ya, secara Iya. wujud saya pun di hadapan kamu secara digital, sekarang yang kamu lihat aslinya saya daging. Terus apa yang salah? Terus apa yang mau Nggak konsisten itu namanya. Siapa bilang nggak konsisten? Yang di hadapanmu siapa? Saya ganti namanya misalnya Sang Debater. Siapa yang di hadapanmu? Rudi apa Sang Debater? Yang di hadapan saya adalah laptop yang ada gambarnya Rudi. Ya, Sang Debater. Bilanglah Sang Debater. Yang ada di hadapan saya adalah laptop saya dengan video dari Sang Debater. Ya, Atau Rudi Yohanes. Rudi Yohanes sudah. Rudi Ya Yohanes. sudah, citra saya kan di hadapanmu. Terus kami Ya, ada citranya. Ada dua. Ya, kami ada dua kan? Satu. Dua dong, satu digital, satu daging. Ini yang asli daging. Oh, kalau itu dua jelas. Saya mau nanya nih ya. Secara Kalau fisik, video saya, kalau tiba video Rudi itu mati, ya kan? Ya, Ya, apakah Rudi mati? Terus, Apakah Rudi mati nggak? tidak, demikian juga Yesus. Yang mati apanya? Yang mati yang video itu Iya. digital. Videonya Rudi, apakah videonya Rudi adalah Rudi?
Sama dengan Yesus yang mati adalah daging. Bukan. Videonya Rudi ini Rudi bukan. Ya akulah. Bukan. Terus siapa Konza? Bukan. Secara fisik memang bukan saya yang asli Nah, daging. ya udah, makanya Tak bukan. fisik. Sama dengan Ya Yesus pokoknya secara bukan, fisik. mau secara fisiknya, mau secara apapun bukan. Ya, Sekarang kita balik ke Yesus, ya. Jadi siapa? Yesus Jadi secara fisik Allah bukan. secara manusianya Yesus daging. Selesai. Tetapi Yesus mengatakan aku dan Bapa satu. Jadi Yesus selama 33 tahun di muka bumi Allah bukan. Ya iya juga lah, aduh. Ya, itu ya teman-teman terkait masalah hal yang barusan yang teman-teman tonton bersama-sama. Kita di sini nobar. Ya, nonton bareng antara pihak posisi dari sama-sama Kristen, sama-sama saling mengklaim bahwa mereka itu mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus. Tetapi yang menjadi pertanyaannya ketika mereka saling mengklaim, oh saya mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus karena saya Kristen. Pertanyaannya, kita bersama-sama, pihak mana yang dipilih oleh Roh Kudus di antara dua belah pihak ini yang sama-sama memiliki pemikiran, keyakinan yang berbeda? Saya yakin teman-teman pun bisalah menilainya sendiri. Di pihak mana gitu kan, Roh Kudus itu di pihak mana? Tuhan katanya Tuhan itu Roh Kudus yang memberikan petunjuk kepada orang Kristen, tetapi pada kenyataannya dua belah pihak yang baru kita tonton berseberangan satu sama lain dan tidak ada keseragaman dalam berpendapat, dalam berkeyakinan mengenai hal khususnya tentang Yesus sendiri. Dan inilah salah satu kelemahan berdialog ketika tidak menggunakan moderator. Itu adanya keceretot lidah dan tidak ada waktu untuk berpikir, karena terus ngomong, kalau tidak kita ngomong otomatis pihak lawan akan nyerocos sebagaimana yang terjadi yang dilakukan oleh Rudi Yohanes. Seperti itu, dia tidak ada rem. Itu bisa direm kalau suara kitanya gede dan kita terus bertanya atau memberikan pernyataan. Itulah teman-teman, sungguh-sungguh sangat mengerikan sekali, dan kita bisa melihat terkait adanya perbedaan pendapat di internal Kristen yang katanya dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Anda akan diselamatkan. Ternyata ketika kita melihat di dalam internal Kristen, mereka berseberangan. Jadi yang mana yang mendapatkan coupling keselamatan dan surga? Makin runyam gitu kan, makin runyam. Dan mari kita dengarkan beberapa, nanti saya potong ini kan udah saya potong-potong, kita komentari lah. Kita komentari bersama, dan silakan nih bagi teman-teman yang mau masuk, silakan saya coba kirim link StreamYard-nya sebelum nanti kita akan ada melihat dialog ya di channel Gramot, termasuk pula di channel Akademi Kristologi. Itu linknya telah saya sebarkan di live chat, silakan masuk dan memberikan komentar beberapa saja ya, seperti itu. Karena saya pun mengejar waktu untuk menjadi moderator atau penjaga timer. Oke, kita dengarkan di sini. Si Paul Zhang membuat dulu sebuah pemetaan terkait adanya Rudi Yohanes, dia keyakinan seperti apa. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Hari ini tentang Trinitas dulu ya, kita tentang Trinitas. Karena sang debater berkata, saya Trinitas adalah sebuah kebenaran dan sebagainya macam. Nanti kita membahas nanti. Makanya hari ini kita bahas Trinitas dulu. Nanti kita tanya jawabnya adalah yang nanya ya, saya nggak tahu mau tanya apa saya ya. Tapi pokoknya saya tidak menolak Trinitas, tetapi saya tidak setuju kalau Trinitas adalah hanya satu-satunya pemahaman yang benar tentang Tuhan. Ya, itu yang Nah, itu ya. Jadi di sini membuyarkan sebelum bertanya terkait adanya Trinitas kepada sang debater. Di sini trik dari si Paul Zhang sendiri membuyarkan abu-abu terkait keyakinan si Paul Zhang. Satu sisi dia mengklaim bukan satu-satunya konsep ketuhanan yang benar, meskipun dia sendiri mengajarkan adanya Trinitas kepada murid-muridnya. Dan disinilah membuat Rudi Yohanes sendiri buyar, karena sempat Rudi Yohanes berdialog dengan Muslim, dia tidak mengetahui adanya keyakinan pemahaman si lawannya. Contoh sederhananya itu ketika Pak Unggul Sudrajat tampil pertama kali di GM, dia alasannya, wah jaringannya jelek, ini dan itu. Karena dia apa? Dia mempelajari tersebut, ya posisi keyakinan pemahaman dari lawannya. Ketika dia telah memahami, maka dia akan melihat, memperhatikan
kelemahan-kelemahan lawannya menurut dia. Dan di sini ternyata triknya bagus juga si Paul Jang. Ya dia tuh memuyarkan, menjadikan dirinya abu-abu di depannya si posisi Rudy Harnes. Seperti dalam pembahasan tersebut, yaitu menyangkut tentang khusus Tritunggal. Seperti itu. Mari kita dengarkan selanjutnya. Teman-teman harus mengerti ya. Jadi saya tidak menolak Trinitas, saya tidak pernah, bahkan saya mengajarkan Trinitas juga. Rudy ini konsep Trinitasnya seperti apa? Nah, ini ketika dia telah membuyarkan untuk tidak mencari celah si Rudy ke si Paul Jang, langsung bertanya, langsung mencermati ini si posisi Paul Jang ya. Iya benar nggak sih ini gitu kan, orang ini Tritunggal. Nah, dia ingin mendalami pertanyaan tersebut, si Paul Jang tersebut kepada sang debater, ingin mengetahui kedalaman pemahaman keyakinan dari ketrinitasan yang diyakini oleh sang debater alias Rudy Harnes. Mari kita dengarkan pernyataannya si Rudy Harnes. Bagi saya dari dulu saya tegas bahwa Tuhan yang saya sembah itu Esa. Namun di dalam keesaannya dia memiliki firman dan roh. Dan Tuhan yang saya sembah itu tidak dikatakan Tuhan kalau tidak bisa berfirman, kalau tidak memiliki firman. Dan dia juga dikatakan benda mati kalau dia tidak memiliki roh. Kemudian Tuhan yang saya sembah itu Kejadian 1 ayat 1 menjelaskan dirinya bahwa dia pencipta langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2 bahwa ada roh. Roh Tuhan itu sendiri ada, dia melayang-layang di atas permukaan air, dan itu Tuhannya di mana? Itu di tahtanya, rohnya melayang-layang di permukaan air. Yang ketiga, di situ ada firman Tuhan. Ya, apakah teman perhatikan. Tuhan itu langsung di situ? Ternyata tidak. Kenapa? Ayat itu menjelaskan bahwa bumi itu gelap. Karena Tuhan itu adalah terang, di Wahyu dikatakan dia terang, maka harusnya ketika rohnya melayang-layang itu bumi langsung terang, tetapi faktanya gelap. Artinya apa? Tuhan memang berkata di kerajaan surga, dan surga itu terang namun ditutup oleh Tuhan sehingga terangnya tidak kemana-mana. Nah, awalnya memang kata keyakinan si Rudy Harnes, ya alam semesta itu seharusnya itu terang, gelap karena apa? Ditutupi oleh ya roh gitu kan. Roh Tuhan, bisa seperti itu gitu kan. Ada posisi roh Tuhan melayang-layang di atas air, seharusnya ini sinar ya, kalau mungkin sinar matahari atau sinar apa, tertutupi gitu kan, datangnya gitu kan, kayak burung gitu kan, burung otomatis di bawah burung itu adalah gelap seperti itu. Nah, roh melayang-layang menurut dia, interpretasi pemikiran dia, penafsiran dia, ketika kita melihat keyakinan dari Yahudi sendiri begitu sangat jauh, dan ini menggeser sekali seperti, dan ini terkait kita dalam penciptaan langit dan bumi, salah satu menjadi dasar bahwa Tuhan itu adalah Trinitas menurut versi dari Trinitas atau Kristen yang meyakini Tritunggal. Tetapi di dalam teologi ada beberapa penafsiran terkait kita di sana itu siapa, bukan sebagaimana yang diyakini, meskipun salah satunya keyakinan atau penafsiran ada, yaitu sebagaimana yang diyakini oleh Rudy Harnes dan juga Kristen pada umumnya yang meyakini ketrinitasan Tuhan. Dan ini bukan tempatnya kita membahas atau membuka sebuah sumber-sumber dari Kristen sendiri, belum saatnya, dikarenakan saya pun harus mengejar waktu ya teman-teman. Oke, kita lanjut seperti itu ya teman-teman. Dan terkait video dari awal sampai akhir di video ini telah saya share terlebih dahulu ya. Jadi khawatir nanti ada yang komen, kok lama debatnya, ini kan udah sejak awal, ini cuma memberikan komentar saja sedikitnya. Barulah firman Tuhan yang membuat terang bagi bumi di Kejadian 1 ayat 3. Kemudian hal yang sama terjadi ketika Yesus dibaptis. Nah, dengarkan ini teman-teman. Ada roh itu dan bentuknya burung merpati. Setelah itu Yesus ada di dalam air ketika dibaptis. Jadi dari situ saya melihat bahwa Tuhan sanggup menjadikan firman-Nya itu menjadi sebuah wujud, menjadikan rohnya menjadi sebuah wujud, dan Tuhan itu sendiri ada di tahtanya. Sehingga pada saat itu kita melihat ada 3. Nah, ada 3. Itulah sebagaimana yang kemarin juga saya sampaikan, keyakinan Trinitas ketika dibenturkan pada Matius pasal 3 hingga 17, sebagaimana pernyataan dari Rudy Harnes, itu Tuhan ada 3 itu kan, di mana pertama yaitu posisi dari Yesus adalah Tuhan sendiri. Ketika Yesus telah dibaptis, keluarlah itu Roh Kudus seperti burung merpati gitu kan. Itu apa? Tuhan lagi. Dan siapa yang bersuara, inilah anakku yang kukasihi, yang ada di surga siapa? Tuhan. Makanya posisi dari Rudy Harnes yang meyakini Trinitas, meyakini adanya 3 Tuhan. Seperti itu. Pada tempat yang berbeda, waktu yang bersamaan, itu dianggapnya menurut dia itu adalah ketauhidan atau esa. Padahal itu sebenarnya 3 Tuhan. Bagaimana mungkin sama posisinya gitu kan, sama, mereka itu adalah satu, tetapi dalam tempat yang berbeda,
posisinya pun waktunya berbeda, tidak bersamaan, meskipun itu sama, tetap tidak bisa satu ketika tempatnya pun berbeda. Dan itulah pemikiran keyakinan Rudi Yohanes dalam membuat Tuhan tersebut adalah logis. Tapi pada kenyataan di sanalah kelemahan, salah satu kelemahan keyakinan Kristen yang meyakini adanya Trinitas, sehingga pada akhirnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Rudi Yohanes, Tuhan itu 3 gitu kan. Tetapi mereka menolak bahwa mereka menyembah 3 Tuhan. Nah, begitu ya teman-teman, begitu sulit gitu kan mereka teh gitu. Katanya ya mendapatkan dengan Roh Kudus. Kenapa begitu sampai sangat berbeda-beda ya di antara Kristen, itulah Kristen, kalau bukan Kristen namanya. Kita lanjut. Apa ini bentuknya apa? Bapa bentuknya adalah roh, karena di Alkitab dikatakan Allah itu adalah roh, roh adalah Allah. Jadi Bapa bentuknya Bapa adalah roh ya, setuju ya. Nah pertanyaannya lagi, kalau Bapa itu adalah roh, Roh Kudus itu bentuknya apa? Nah, Roh Kudus itu bentuknya ya roh. Nah, ini dia. Nah, Bapa adalah roh, Roh Kudus adalah bentuknya roh. Roh di sini bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Ya, loh kok bisa begitu? Ya, ketika Bapa mengutus rohnya kepada Musa itu dalam nyala api, kepada Yesus burung merpati. Tetapi Bapa itu sendiri kalau ditanya rupanya, bentuknya itu seperti manusia. Oh, kok bisa begitu? Ya, Kejadian 1 ayat 26 mengatakan demikian. Nah, gitu kan. Namanya roh, ketika sesuatu yang berbentuk berarti bisa terlihat, bisa terukur. Tetapi Rudi Yohanes sendiri, dia telah membuat Tuhan sendiri sesuai dengan akalnya, sesuai dengan otak isinya, seperti itu. Pada akhirnya pun, waduh, itu kan seperti itu. Tuhan sesuai dengan keinginan dia, dengan berdasarkan Bible, pada akhirnya Tuhan pun di otak-atik zatnya, dirinya tuh di otak-atik biar sesuai dengan akal dia, hingga pada akhirnya bisa diterima. Ketika Tuhan seperti roh, lalu bagaimana mungkin Tuhan dinilai bahwa rohnya itu melayang-layang seperti hanya merpati, seperti itu? Bagaimana mungkin bisa terjadi ketika Tuhan itu adalah roh? Lalu bagaimana dengan roh manusia, dengan jin, dengan setan, misal seperti itu, roh yang tidak posisi kita mengetahuinya? Begitu sangat sulit mereka nanti kelak akan menjelaskan ketika kita membuat sebuah perbandingan-perbandingan. Dan ketika ada bedanya, lalu apa yang mengindikasikan sama-sama semuanya roh tetapi beda, itu adalah roh Tuhan, bukan roh Tuhan? Itu semakin sulit. Dan itulah dua hal yang membuat orang-orang Kristen yang meyakini Trinitas merasa kebingungan seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Tadi Bapak yang bentuknya seperti manusia. Ya, Kalau Roh Kudus bentuknya seperti apa? bebas sesuai kehendak Bapa. Bapa bisa mengutus ke dalam kemana saja sesuai kehendak Bapa. Jadi Roh Kudus adalah roh Dari Bapa. bentuknya bebas. Bebas, sama dengan firman. Firman bentuknya juga bebas, tetapi yang paling santer di dunia itu yaitu ketika jadi manusia. Nah, tadi teman-teman telah mendengar Roh Kudus itu berasal dari Bapa, seperti itu. Dan ketika kita mengetahui adanya skisma di dalam Katolik terkait aja salah satu hal permasalahan, Roh Kudus itu ada yang meyakini berasal dari Bapa, ada yang meyakini bukan dari Bapa. Hingga pada akhirnya Katolik mengalami skisma. Itu karena hal itu sebenarnya teman-teman. Dan teman-teman barusan telah mendengar pernyataan Rudi Yohanes bahwa Roh Kudus berasal dari Bapa. Dan tentang asalnya Roh Kudus dari mana, itulah yang menjadi pihak Katolik menghadapi skisma. Salah satunya karena penyebab hal itu. Dan itu bisa menjadi posisi nambah teman wawasan sendiri ketika menghadapi Kristen yang menurut kita itu buyar. Dia keyakinannya apa? Tanyakan saja kepada lawan teman-teman, Roh Kudus itu berasal dari Bapa ataukah bukan? Kita akan bisa mengidentifikasi lawan dialog kita. Seperti itu. Mari kita lanjut. Kalau Yesus bentuknya apa? Manusia. Yesus itu roh bukan? Kenapa? Yesus itu roh atau bukan? Yesus yang di bumi dulu itu manusia. Setelah Yesus naik ke sorga, maka dia menggunakan tubuh kemuliaan. Nah, di sorga tidak boleh ada daging. Maka dia kembali dalam ke dalam diri Bapa. Kan dibilang firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Tahun 1 belum pernah ditemukan ada perjanjian baru ditulis. Yesus saja masih lagi. Ya, tahun 1 masuk abad ke-1 itu mulai dari tahun 1 sampai tahun 33. Itu ucapan Yesus. Belum ada. Betul. Yang di kanan memang belum ada. Yang Tetapi itu belum ada. siapa bilang dari mana bro tahu? Tidak pernah ada bukti
satu orang pun murid Yesus sebelum tahun 50 menulis perjanjian baru. Bro tahu dari mana? Bro nggak hidup di zaman itu, hanya asumsi. Itu kelemahan Rudi Yohanes ketika diangkat suatu hal pembahasan masalah sejarah, salah satu yang dia bisa lakukan untuk menyerang lawannya, Anda itu tidak hidup di zaman itu saja, gitu kan, serangan dari Rudi Yohanes. Anda itu tidak hidup di zaman itu, bagaimana Anda tahu? Nah itu terlihat sekali Rudi Yohanes buta tentang sejarah Bible sendiri. Jadi dia ngotot dengan posisi ya tidak ada isi seperti itu, dan mungkin karena dia menahan rasa malu di hadapan ya netizen, di hadapan lawannya, dia ngotot terus nabrak, nggak peduli itu ada tembok, ada batu, nabrak gitu kan, meskipun dia tidak berisi. Dan itu telah membuktikan bahwa apa yang dia yakini terkait adanya pengkanonan, dia tidak mengerti sedikit pun tentang permasalahan pengkanonisasian PB. Hingga pada akhirnya, dan dengan sungguh saya lihat jeli sekali ya, ini Paul Zhang. Yang pertama teman-teman melihat dalam posisi kepala si Paul Zhang seperti itu menunduk, itu dia sedang menulis pernyataan-pernyataan dari lawannya sebagai antisipasi dia lupa, dia menulis. Dan ketika dia lupa, dia bisa melihat tulisannya, dan itu dialog ya saya kira dengan menulis itu akan menjadi baik juga ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Asumsi. Ada ayatnya, ada apa itu coba? Yang mana? Tidak pernah ada bukti arkeologi apapun ada perjanjian baru, bagian dari perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu yang ditulis tahun Perjanjian baru betul itu di kanon. Saya nggak bilang perjanjian baru. Tetapi ucapan Yesus banyak dicatat oleh orang-orang dan juga oleh murid-murid. Catatannya ada di mana sekarang? Sekarang kita nggak tahu di mana. Nah, iya, berarti nggak ada. Jadi jangan bicara yang nggak ada. Loh, nggak boleh kita bicara yang nggak ada. Kalau yang nggak ada ditulis, kita nggak bisa pakai. Sekarang itulah sains. Ya, sekarang saya tanya Paul Zhang. Paul Zhang bilang bahwa itu tidak ada zaman segitu. Memang Paul Zhang nggak hidup zaman segitu? Kan tidak. Nah itu dia. Anda kan tidak hidup di zaman itu, kan tidak. Bagaimana Anda tahu? Tak itu cuma itu saja serangan-serangan dalam mau posisi melemahkan lawan, dan ketika dia bertanya seperti itu, Anda tidak hidup di zaman itu telah membuktikan bahwa sang debater melihat sendiri itu tidak tahu apa-apa sama sekali tentang sejarah, khususnya tentang pengkanonan PB. Itu teman-teman telah mendengar ya. Anda tidak tahu hidup di zaman itu, bagaimana Anda tahu gitu? Wah, ngeri. Kita lanjut teman-teman. Kelemahannya Rudi Yohanes kita lihat. Ya nyatanya tidak ada bukti. Tapi tidak ada bukti, kita aja belum menemukan. Bisa jadi di Katolik Rom ada surat-surat itu semua. Nggak ada, di Katolik Rom juga nggak ada. Sudah masuk ke Eropa? Saya kan nggak di Eropa. Nah, saya jamin nggak ada. Nggak, saya jamin nggak ada. Saya berani bertaruh. Saya berani bertaruh 1 miliar. Tidak pernah. Sudah sampai ke semua seluruh Vatikan itu sudah dijalani oleh Paul Zhang. Nah, gitu ya. Jadi dia itu juga tidak mau kalah. Apakah Anda telah ya posisi menyelidiki segala Vatikan gitu kan, posisi wilayah Vatikan, padahal segala sumber-sumber Katolik itu disimpan di perpustakaan yang begitu sangat luas dan begitu sangat banyak buku. Jadi dia itu nggak berpikirnya sebenarnya jangan cuma di posisi di perpustakaan gitu kan, keliling ke Vatikan. Memang setiap tembok-tembok itu ada data dan fakta, dalam arti kata sumber-sumber dari Katolik yang disimpan tidak ada. Khusus sepanjang yang saya ketahui, data-data dari Katolik itu disimpan di perpustakaannya Vatikan. Bukan di tempat-tempat yang seperti halnya tempat kepausan. Tidak seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kalau bukan seluruh Vatikan, kita cukup masuk perpustakaannya, ya dan kita bisa ngecek. Berarti Jangan. kamu juga asumsi. Enggak asumsi. Saya kasih 1 miliar bagi semua orang yang bisa menemukan catatan perjanjian baru sebelum sebelum Galatia ditulis sekitar tahun 50-an. Nah, itu ya. Terkait adanya masalah kapan ditulisnya, sebenarnya itu cuma satu sih dari penulisan Paul sendiri yang diyakini itu lebih dahulu dibandingkan Injil. Tetapi di dalam Injil sendiri, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu pun ada pendapat lain. Pertama, ada yang meyakini Matiuslah yang ditulis terlebih dahulu, sedangkan pendapatnya di dalam Sarjana Kristenan, Markuslah yang terlebih dahulu ditulis seperti itu, dan teman-teman telah melihat ya. Dan kita kedatangan tamu ya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suaranya kecil nih Anda ini nih. Kecil kan? Suaranya kecil. Masa kecil ya?
Ya, coba dilanjut biar saya yang memperbesar suaranya lah. Silakan. Ah, ini kalau gini sudah gimana? Sudah agak besar. Sip, mantap, mantap, mantap. Silakan. Iya, inilah Bagaimana lama pandangan ini Anda? baru sapa-sapa dulu lah. Lama baru kita live bareng lagi. Silakan. Iya. Bagaimana pandangannya yang Jadi barusan yang Anda dengarkan, tonton bersama terkait Rubianus versus dari Hal Paulza? Silakan. iya, kalau dari saya memang kayaknya pengalaman kita dari dulu, Rudy itu kan memang nggak punya basic ilmu tentang sejarah ya. Mau baik itu Ya, sejarah Islam apalagi ataupun sejarah Kristen. Jadi tipikal akademik itu eh, mungkin tidak dimilikinya tipikal akademis itu. Sehingga ketika kita ngebahas sesuatu yang biasa selama ini menjadi concern dari Ustadz Fakhruddin itu yaitu tentang sejarah Bible, kemudian juga tentang proses kanonisasi dan yang lain-lain itu memang di luar daripada kemampuan si Rudi. betul, Makanya betul. yang tadi diketawai tadi bahwa kamu tidak ada di zaman itu, itu kan memang pertanyaan yang agak itu menggelitik ya dan membuat kita itu sedikit tertawa gitu. Lantas apa Ya, gunanya semua referensi sejarah, buku-buku betul, yang betul. ditulis kalau memang kita harus selalu kembali ke masa yang lalu ya kan? Makanya ketika saya beli buku, dikasih sempat 2 kali dialog dengan dia. Ini buku Kristen gitu kan. Dia selalu maka nanya balik, kamu percaya kepada teologi itu? Emang itu dia kepercayaannya apa? Tahun berapa dia hidup tuh? Itu tuh lagi. Jadi memang nggak ada keilmiahan yang berdialog. Saya kasih bukti sumber dari Kristen dia nolak, apalagi dari Islam gitu kan. Iya. Betul dan menariknya ini debatnya tentang ini ya Trinitas sama Iya, Oneness ya. Tritunggal. Enggak, Tritunggal dulu. Ya makanya tadi kemarin saya cek meskipun tidak semua saya mendengarkan 3 jam lebih loh, lumayan. Jadi intinya kemarin itu si Pojak sendiri fokus membahas tentang masalah Tritunggal. Adapun keyakinan dia bukan di hari kemarin seperti itu, makanya dia fokus mengundang dan awalnya itu mau posisi menjadi moderator itu dari pihak IKIM seperti itu, pendeta dari GBI, saya lupa namanya, yang suka pakai blangkon itu seperti itu dari IKIM. Dia seorang pendeta di Protestan. Nah, ternyata di kontak-kontak, bahkan di kontak pun mati, katanya lagi makan, pas dikontak dia tidak bisa menjadi moderator. Hingga pada akhirnya seperti itulah konsekuensi dialog tanpa adanya moderator. Siapa yang paling banyak ngomong dia seakan-akan menang. Gitu. jadi ada istilah itu apa namanya? Ini sebenarnya bukan dipopulerkan, maksudnya disampaikan ulang oleh banyak orang yaitu Ya. apa namanya? Kadang-kadang mulut itu bisa lebih besar daripada isi kepala gitu. Ya. Jadi jadi sulit kita untuk melihat ya karena yang besar bukan argumentasinya tapi yang besar adalah suaranya. Jadi suara yang besar Betul. itu memang tidak merepresentasikan bahwasanya ilmunya itu besar. Iya. Suaranya besar tapi kosong itu sering terjadi dan ini dilematis, Bang. Kalau seperti Ustadz Fakhruddin berhadapan dengan yang seperti itu atau orang yang seperti itu pasti juga bakal kelabakan. Kelabakannya bukan karena tidak bisa menimpali apa, karena nggak nyambung aja gitu. kita Iya sih. kita Jadi kita kita tuh lagi berada di ngobrol sama temok gitu kan, iya gitu dikasih ya. ini gitu nggak nyambung, mending temok asli gitu kan dia diam gitu kan. Kalau Ini mah kalau udah tembok tahu masih salah, bagus. klaim benar gitu. Iya, Gimana? kalau tembok masih bagus. Ini mungkin kayak ngobrol sama boneka yang bisa ngomong itu. Ada kan yang boneka yang ngomong terus Ya, itu nggak pakai berhenti baterai. pakai baterai. Aduh, jadi bahan guyonan gitu mereka teh. Selain terbukti memang keyakinannya ya seperti itu gitu kan, sering bertolak belakang, sering mengklaim bahwa dengan Anda menjadi Kristen, Anda akan mendapat keselamatan, hanya Yesuslah juru selamat. Tapi pada kenyataan ketika kita melihat gitu kan di dalam intro mereka, wow, saling gontok-gontokan. Ketika terjadi pada abad pertengahan, itu bukan gontok-gontokan lagi. Saling ya seperti itu hingga akhirnya Bunuh-bunuhan. satu Iya. berkomunis. Ya, seperti itu teman-teman gitu kan. Teman-teman Iya. cek saja di Google
Santo Bartolomeus di Eropa, kalau saya tidak saya ingat itu di daerah di wilayah Prancis, nggak tahu berapa ratus ribu, nggak tahu berapa ribu orang seperti itu. Yang menjadi korbannya itu pihak Protestan dalam melawan Ibnu Katolik. Ibnu Qayyim Bagaimana? al-Jauziyah itu sendiri, Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai seorang yang ulama ya, dan hidup di zaman kurang lebih eh, tahun 800-an, itu kan sudah sedikit mengutip sejarah bahwasanya eh, beliau itu sendiri, Imam Ibnu Qayyim itu mempertanyakan tentang cara orang Kristen memperlakukan orang-orang yang tidak menerima konsep Trinitas itu. Jadi Ibnu Qayyim itu sudah memperlihatkan sejarah bahwasanya mereka itu dulu kalau ada yang tidak sesuai dengan konteks mereka bahwasanya Yesus itu Tuhan, itu harus dibunuh, harus sudah dimusnahkan. Dan eh, diskusi-diskusi ini memang perdebatan tanpa ujung, dan sekarang malah jadi semakin ramai ya, bahwa kelompok-kelompok yang ini seperti sejarah yang berulang kembali gitu. Cuman bedanya mungkin kalau sekarang modelnya jadi kayak kepala yang panas, tapi kalau dulu kan Ya, memang eh, masalah itu bisa berujung ke kematian gitu. betul. Itu memang karena seperti itu, dan kalau saya tidak salah mencermati, gara-gara dari Pak Henry Tan yang berani tampil di YouTube dan menyatakan salah dari pihak Tritunggal seperti itu, langsung mulai sedikit bermunculan semenjak dari Henry Tan. Bahkan Duga Tambunan yang awalnya penganut Trinitas, dia beralih seperti hanya Henry Tan, termasuk Andre Noto seperti itu, dia beralih gitu kan. Makanya channel dari Duga Tambunan dipegang oleh dua orang, Luga Tambunan dan termasuk juga Andre Noto, yang sama-sama keyakinan dengan Pak Henry Tan. Dan sekarang mulai lagi ketika ada katanya Murtadin Fatimah Saktiah telah melakukan konsolidasi seperti itu dengan beberapa orang, termasuk juga pemilik Kalam Kristus, kalau tidak salah saya lupa namanya, yang telah keluar dari GBI kalau nggak salah, seperti itu. Jadi kita setelah melihat ya, ini dunia maya, kita melihat kubu dari Oneness, kita melihat kubu dari Tritunggal. Entah akan ada kubu yang mana lagi yang akan tampil, dan kita Muslim hanya menjadi mereka itu pihak tontonan seperti itu. Kita hanya mau nonton sambil ngemil, oh ternyata gini. Padahal nyata kami itu baik-baik saja, tidak ada perbedaan. Yang penting Yesus adalah Tuhan. Tetapi ketika dunia maya, saling bentok-bentokan itu seperti itu. Oh iya iya, dan firman Allah kan seperti itu, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka itu bersatu padu padahal hati mereka itu pecah-pecah. Tanpa perlu kita ngapa-ngapain itu sudah terlihat dari apa yang terjadi di antara mereka. Ini kita bicara tentang Unitarian yang ada diusung oleh Franz Donald, lalu kemudian di sana ada Sabellianisme dan modalisme yang, atau orang bilang Oneness, model baru Sabellian ya, Sabellian model baru di itu Oneness Pantekosta di banyak ini Oneness Pantekosta ini, lalu ada banyak sekali aliran di mereka. Ya. Begitu sangat sulit. Jadi saya juga mengandalkan sumber-sumber dari Kristen, mereka dari aliran mana saya sulit juga mengenali. Iya, saya punya usulan mereka harus bikin konsili Indonesia. Itu gimana Mas Fahrin? Konsili Indonesia keren nggak? Saya kenal mereka lah. Silakan saja, yang pasti saya akan menjadi penonton setia. Konsili Indonesia itu juga. Silakan, maaf ini saya silakan ada pernyataan terakhir, karena sebentar lagi kita kan akan melihat dialog antara Bang Awan dengan Kristen. Entah saya jadi timer, silakan. Silakan. Oke. Mungkin kalau dari saya terakhir, yang pertama kita bersyukur ya, perbedaan di dalam konteks umat Islam itu semua adalah perbedaan yang sifatnya fiqhiyah. Jadi lebih kepada orang katakan tentang thariqah atau uslub atau firqah yang sifatnya itu lebih kepada pemahaman fikih. Kita punya dalam beberapa konsep ideologi, tapi tidak menyentuh seperti bagaimana yang orang non Muslim ini atau Nasrani ini mengartikan Tuhan. Kita
seluruh bahkan kelompok yang kita anggap menyimpang sekalipun itu tetap menganggap bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang benar, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah akidah yang kokoh yang dimiliki umat Islam. Ya. Oke, Gitu, terima Gus. kasih Bang Alwan ya yang telah memberikan sedikit banyaknya tentang pernyataan pandangan dan juga kesimpulan terkait adanya perdebatan antara Udi Hannes dan juga kemarin ya dengan Pak Uzam. Dan teman-teman, kita tidak perlu memihak kecuali kalau tentang permasalahan politik it's okay, tapi masalah akidah kita tidak bisa memihak. Adakah bukti bahwa permasalahan politik umat Islam pernah memihak kepada kafir? Pernah, ketika terjadi wilayah di Mesir, Bizantium posisi menghajar habis-habisan Koptik sendiri dibantu dan juga saling membantu umat Islam. Itu masalah politik, tetapi masalah akidah, hitamnya hitam, putih putih, kita tidak bisa memihak, apalagi abu-abu akidah kita. Oke, terima kasih kepada Bang Alwan, terima kasih kepada. Terima kasih juga kembali Ustaz Fafruddin. Ya, gimana? Terima kasih juga, terima kasih. Oh, sama-sama Bang Alwan, sama-sama. Oke, nanti kita bertemu di tempat yang berbeda, roomnya berbeda ya, tapi di channel Geraha Mu'alaf. Saya jadi moderator atau timer, tunggu saja nanti. Terima kasih kepada semuanya. Maaf jika saya ada salah-salah kata maupun sikap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakut, tapi memang tidak ada buktinya. Itu cuman katanya Muhammad si Nabi cabul itu. Oke, saya terima. Lagi-lagi Anda menghina. Gitu. Oh, saya nggak menghina, Muhammad memang cabul, Pak. Itu memang fakta. Apa menghina, Bapak gimana sih? Orang yang kawin bolak-balik itu namanya. Subscribe, like, comment, and share. Itu bukan bukti, Pak. Itu bukan bukti. Bapak tahu kati bukti nggak? Jangan jawab dulu, jangan nanya dulu kalau belum jawab, kecuali Bapak nyerah. Oke. Kalau Anda tidak mau menerima pertanyaan jawaban iya, saya. Tapi itu bukan bukti. Anda tanya sama sesama ilmuwan dimanapun, ya. Oke. Siapa yang buktikan nggak ada, Pak. Buktinya nggak ada. Itu bukan bukti empiris. Bapak harus ngomong dulu. Oh iya, tidak terbukti. Saya cuma bisa menjawab dari aku, tapi memang tidak ada buktinya. Itu cuma katanya Muhammad si Nabi cabul itu. Oke, saya terima. Lagi-lagi Anda menghina. Gitu. Oh, saya nggak menghina, Muhammad memang cabul, Pak. Itu memang fakta. Apa menghina, Bapak gimana sih? Orang yang kawin bolak-balik itu namanya cabul, Pak. Pertanyaan saya begini. Ya, Anda harus menjadi laki-laki loh, Mas, ya. Loh, saya kok menjadi laki-laki? Bapak mau tunjukin titik saya, Pak. Saya tunjukin titik saya nih, Pak. Saya laki-laki, Pak. Mau lihat titik saya nggak nih? Dengar dulu. Jangan bilang menjadi laki-laki, saya terlahir sudah laki-laki, Pak. Sudah, itu bukti, Pak, ada titiknya, Pak. Kan adalah orang yang membuang diri karena mulut Anda. Oh, bukan. Itu YouTube saya rame karena saya gayanya begini, Pak. Asik, Pak. Dengarin Anda jangan dulu bertanya kepada saya, buktikan saya laki-laki. Saya dulu. tunjukkan titik saya, mau 1 miliar Bapak transfer saya. Saya tunjukkan titik saya, Pak. Inilah, jangan bilang menjadi laki-laki sama saya. Orang belum selesai bicara, Anda bukan, karena Bapak ngomongnya ngelantur. Anda. Karena Bapak ngomongnya ngelantur. Sekarang saya tanya, buktinya ala Islam Ini ada itu saya, apa? Dengarin saya ya. Loh, jangan muter-muter. Oh, saya dari tadi dengerin Bapak, cuman dari tadi dengerin Bapak ngomongnya muter-muter. Dengerin saya ya. Kalau Anda laki-laki, Anda tidak akan lari dari Indonesia dengan kalimat-kalimat dan mulut Anda seperti ini. Kok saya lari dari Indonesia? Gundul Mupeyang saya lari dari Indonesia, Pak. Saya dari waktu di Indonesia sudah begini, Pak, gaya saya, Pak. Ngapain saya lari dari Indonesia? Saya di sini itu punya misi, Pak. Saya di sini kuliah, Pak. Bos, berani nggak Anda live seperti ini, posisi Anda di Indonesia? Loh, Ustadz-ustadzmu saya tantang, Pak. Kok Anda melebar ke sana? Loh, kok melebar ke sana bagaimana? Bapak gimana Anda mengatakan sih? Islam biadab. Hei bos, sadar bos. Anda tidak berada di Indonesia, bos. Pantas aja Anda bicara suka-suka. Dari saya waktu di Indonesia, saya sudah bilang Islam itu biadab, Pak. Itu bukan laki-laki, bos. Dari waktu saya di Indonesia, saya sudah bilang Islam itu agama biadab, Pak. Lah, pernah nggak Anda live kayak gini, bos? Pernah nggak live? Saya live YouTube baru bulan Januari kemarin, baru bulan Maret, Saya Pak. Tanya apa, Anda jawab apa.
Jawaban Anda pernah atau Kamu tidak? nggak ada hubungannya antara live dengan saya menjadi laki-laki. Saya terlahir punya titik, Nah, ini pengetahuan masalah Bapak sama Anda saya. gitu loh. Mulut Anda Nggak nyambung berani dah. Udah seperti kamu nggak nyambung dah. ini Sekarang menunjukkan bahwa Anda bukan laki-laki. oh nggak ada Sekarang hubungannya. balik bertanya. Nggak ada urusannya. Sekarang, oke, Urusannya saya aja nyerah, sekarang nggak Bapak ada jawab bukti. aja nih. Kalau debat Sekarang sama saya saya nyerah, nggak ada muter-muter. bukti. Kamu ini orang Islam ini Oke. goblok banget, kamu debat muter-muter karena nggak bisa jawab, kalian bawa kemana-mana. Saya Kayak tidak Muhammad pernah kalian bodohin ngomong. kamu ya. Kamu orang pinter, Mas ya. Kamu orang pinter, Mas. Aku orang bodoh. Iya, kamu Sekarang yang bodoh. saya Sekarang saya tidak tanya bisa bukti menjawab. saja. Ya, berarti Saya kan nggak tidak bisa bisa jawab. menjawab Nah, intinya nggak bisa jawab. Nah, saya untuk terima. meyakinkan Bapak ya. Kok meyakinkan Jangan saya? dititik ya. Saya tidak bisa menjawab untuk meyakinkan Bapak. Nah, Nggak sekarang ada. saya Nggak ada, minta nggak ada. jawaban Bapak. Bukti Tuhan Anda apa? Monggo Intinya, silakan. tadi kan Bapak nggak, kalau Anda jawabnya gitu, Anda harus buktikan dulu. Kalau tidak meyakinkan, saya tunggu sampai meyakinkan. Oke. Saya tunggu, mau setengah Oke, jam. saya nggak Saya bisa kasih waktu menjawab. setengah jam nih sampai setengah jam saya kasih waktu nih buat jawab ya. Saya tidak bisa Nah. menjawab. Sekarang pertanyaan balik ke Anda. silakan. Nah, gitu dong. Apa coba? Buktinya bahwa langit dan bumi itu yang ciptakan Tuhan saya, Pak. Paul. Kok Paul gimana sih? Bapak tanya Pak. mengapa dong? Pak. Nah, goblok, Pak. kamu tanya aja nggak bisa kok. Pak. Tanya mengapa dong? Pak, saya tidak pernah goblokin Anda karena Anda orang pintar, gitu loh Pak. Enggak, saya goblokin Anda karena saya lagi Jadi- ngajarin Anda. Harusnya kayak Nah. Pak Jenderal tadi tanya. Hmm. Tanya Jadi mengapa? gini. Jadi yang saya pahami, agama kalian mengaku kasih walaupun kalian gak punya agama. Paham? Pak, di dalam kasih Karena itu, Anda Pak, itu Kristus, bukan Oh. agama Kristen, gitu loh. Pengakuan kalian tidak beragama, gitu loh. memang kita nggak Kalian beragama, hanya Pak. pengikut Kristus. Oh, kita Bagus. pengikut Kristus. Coret agama di dalam KTP-mu, Bos. Oh, Gitu saya loh. di Eropa nggak ada Pak kolom agama, Pak. Loh, Cuman di Saya Indonesia bicara aja Indonesia. ada, Pak. Ada diskriminasi, makanya diwajibkan kolom agama. Di Eropa nggak ada kolom agama. makanya Nah, Tuhan yang Maha Esa patut Anda coret. Anda mengaku tidak beragama. kok ketuhanan yang Maha Esa dicoret bagaimana? Ya sih? iya Nggak ada dong. hubungannya Tuhan dengan agama, Pak. Eh, Agama, Tuhan, Tuhan Pak. itu Tuhan tidak pernah toolsnya yang ciptakan diturunkan agama. adalah agama, Bos. Nggak ada, itu karangannya siapa? Itu karangannya orang Indonesia, Pak. Karena Nah, goblok. itulah masalah kamu. Nggak ada. Mau mencoba Saya nggak punya memaksakan masalah. keadaan Islam. Itu masalahmu Gitu. orang Indonesia, makanya kalian tertinggal. Jadi kamu tidak Nggak ada, beragama. nggak ada hubungannya Tuhan dengan agama. Jangan Nggak ada. memaksakan Islam bukan agama. Karena Loh, ayatnya Islam jelas. itu memang agama, Inna Pak. dinna indallahil Islam itu memang agama. Nah, bagus, betul. Iya, makanya Nah, goblok kalian. artinya Agama apa? adalah candu masyarakat. Kristen pun jangan mengatakan dirinya beragama. Oh, bukan, Paham? Kristen bukan agama, cuman kami dipaksa beragama oleh kalian. Nah, bagus. Berarti Kalian memaksa kalian kami untuk dipaksa beragama. Makanya kolom agama di Indonesia itu harus dicoret, yang benar. Lihat bagus. semua Itu negara-negara jujur maju, namanya. kolom agamanya udah dicoret semua. Definisi tidak beragama itu apa? Apa definisi tidak beragama itu? Loh, nggak tahu, Anda yang punya agama, Anda yang harus jawab dong. Afiliasi agama itu tentu larinya ke Tuhan. Kok nggak Berarti Anda ada, tidak nggak bertuhan, urus, Bos. salah, ngawur Bapak ini. Beragama itu bukan bertuhan, beda. Goblok, kamu belajar sama Ustadz NU itu, pinter itu. Aduh. Kamu tanya itu, Mas. beragama sama bertuhan itu beda. Kamu belajar sama Mas. Gus Dur lagi. Ya. Mas, jangan ngomongin Gus Dur, kasihan Gus Dur, Mas. Kamu tanya sama Jangan. Quraisy Shihab itu masih hidup tuh. Tanya yang Nah, bedanya Quraisy bertuhan Shihab sama yang beragama. diomongin, Gus Dur yang Aduh. diomongin. Gus Dur dan Quraisy Shihab lah yang membuat kalian makin sesat dari kekafiran. Saya Nah, kasih berarti tahu. Quraisy Shihab sesat ya. Oh, betul. Ah, Kenapa? itu dong. Mau tahu bagus. sesatnya? Ya, Tanya dengar ya dong. kalian semua orang Islam di Tanya Indonesia, dong. Quraisy Tanya Shihab dong. sesat ya. Tanya dong. Kenapa? Tanya dong. Iya. Tanya Oh, dong, enggak, kenapa? saya nggak mau tanya. Nggak Nah, penting. Karena dari dulu kan Saya sudah saya kasih tahu. tahu. Enggak, saya nggak perlu Allah kasih tahu. mengatakan kamu kafir, Quraisy Shihab mengatakan kamu tidak kafir. Sesat, Bos. Ya, Quraisy Shihab kafir ya. Quraisy Shihab kafir. Saya Sesat. tidak mengatakan dia kafir. Dia Loh, sesat. sesat. Dia berseberangan dengan Allah. Dia Ah. mengaku Islam. Nah, dengar tuh ya, orang Islam di Indonesia ya. Loh. Cari. Oh, cari Islam memang. seterusnya itu tidak pernah menghina kamu tentang Al-Maidah Kristen. 72 itu adalah penghinaan kepada orang Kristen, Pak.
Loh, kamu tahu ayatnya? Kenapa kamu Lo mengamalkan tahu dong, homoseks kamu Kristen? berkata orang yang mengatakan Yesus adalah Tuhan adalah kafir. Kan kurang aja Siapa tuh, yang biadab pengkhianaan itu, Muhammad Kapan itu saya ngomong bajingan itu? Siapa yang saya ngomong? Dari tadi kamu bacain Al-Maidah 72. Kamu Itu tahu bodohnya Al-Maidah 72 kamu. bunyinya apa enggak? Kelihatan bodohnya ini. Saya Loh, katakan kamu Allah tadi yang berbicara. kok Allah yang Paham nggak? berbicara? Siapa bilang Allah Paham berbicara? Itu yang bicara. Paham nggak? Kamu pernah lihat Allah, kamu enggak? Itu Ah, Muhammad yang mulai bicara, Pak. lagi. Goblok kamu. Kok Allah yang bicara? Enggak ada Allah bicara sama Muhammad. Itulah Itu bedanya Muhammad kitab yang bicara, Pak, Islam menghina dengan orang kitab Kristen, Pak. kalian. Ini saya bicara berkata ya, Tuhan saya Surat berkata Paulus kalian biadab aja orang kalian Islam, Pak. katakan kitab suci. Tuhan saya Paulus berkata, itu mantan nih, Tuhan Yesus pembunuh, berkata kepada saya, mantan kalian biadab, penyiksa. Pak, menutup GKI Kalian Yasmin, katakan kalian menghina Rasul. orang-orang Islam ini Anda menghina taruh biadab, di Pak. Injil. Kalimat Injil ada suara mantan pembunuh, yaitu Paulus. Anda katakan kitab suci. Itu pembunuh Lalu, sudah berdiri. Paulus perkara ketemu itu Yesus, urusan dia nggak kalian. bunuh lagi. Muhammad ketemu Allah jadi pembunuh, Pak. Itulah hebatnya Tuhan saya, Pak. Mana dasarnya Paulus Muhammad ketemu membunuh? Yesus, jadi Paulus dia nggak pernah bunuh orang lagi. Muhammad Anda ketemu punya Jibril, dasar? langsung jadi biadab, tukang kawin, Pak. Anda punya fakta? Sebelum ketemu Jibril, Muhammad nggak tukang kawin, nggak suka bunuh Ya, orang, Pak. ngoceh lagi. Kok Anda ngoceh punya lagi? fakta? Kamu dari tadi dijawab GKI Yasmin aja Anda nggak punya bisa jawab. fakta? Ditanya buktinya Allah aja nggak bisa jawab kok. Lari lagi. Kok lari lagi? Kita balik ke topik. Buktinya Allah Islam ada apa? Kan nggak ada. Kan kamu nggak bisa bukti. Salahnya Jawab, kan? kamu. Salahnya Nggak salah. kamu. Saya nggak salah, Pak. Saya benar, Pak. Salah Kamu salah. dong. Saya benar, kamu Yakin salah, like, Pak. mengatakan menghina. Kamu nggak bisa jawab. Orang salah tua dong. yang Muhammad Salah. yang bilang bahwa kita ini orang kafir, kami orang kafir, kan Muhammad biadab, apa penghinaan. Kamu Loh. bilang sama Muhammad, jangan hina agama kami, maka saya akan Loh. berhenti untuk bicarakan agama kamu. Loh, yang mengatakan Muhammad bicara siapa? Bos, Lalu, kamu gimana paham kamu ini? nggak? Kamu paham nggak definisi kitab suci? Kamu paham nggak? Aduh, definisi kitab suci. Kitabmu Apa? mana ada sucinya, Pak? Kitabmu Nah. itu nggak suci, Pak. Kitabmu itu benar-benar. Saya kan udah kitabmu katakan, itu memang kitab biadab, Pak. kekafiranmu lah yang mengatakan keadaan ini. Nah, itulah Kekafiranmu penghinaan, Pak. mengantarkanmu. Itulah penghinaan, Pak. Loh, penghinaan kamu Agamamu tahu itu definisi menghina kafir? agama saya, Pak. Agama itu menghina agama saya. Jadi pantaslah saya untuk Katanya nggak mengatakan punya biadab, agama, Pak. sekarang punya agama. Aduh, gimana sih? Kan katanya orang Kristen di Indonesia harus punya agama. Loh, kan katanya dipaksa tadi, gimana sih? Kan dipaksa. Makanya agama saya kan dipaksa sama agama kamu. Saya kan pakai definisinya kamu tadi, Pak. Jadi Kan agama dipaksa. bisa dipaksa ya? Nyatanya di Indonesia Iya. dipaksa semua kok. Loh. Kok loh Kasian gimana ya. nyatanya di Indonesia kita dipaksa kok. Jadi beragama dipaksa, kasihan. Loh di Indonesia iman itu kalian dipaksa Pak beragama Pak. Boleh nggak kalau agamanya dikosongin? Coba tanya kamu sama Menteri Agama itu. Tanya sama Pak Lurah itu. Kalau boleh ditanya nggak? saya nggak boleh lah. Karena Nggak Islam boleh, agama. makanya agama itu dipaksa kalian biadab sama orang Islam. Siapa bilang agama dipaksa? Aduh, Inna dinna indalahil biadab. Islam. Ada nggak kata Kristen di kitabmu, Bos? Ada, Bos? Oh banyak, Waduh, banyak. Gimana sih kamu? kamu Banyak. pasti mengatakan pengikut Kristus. Loh, bukan Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristen itu bahasa Yunani Pak. Wih, goblok kamu ini. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Lah, kenapa nggak di kolom KTP-mu agama pengikut Kristus?